Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami di sini akan mementaskan sebuah drama yang berjudul Ketamakan. Nah, sebelumnya pasti banyak teman-teman yang sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan drama. Atau mungkin ada teman-teman yang masih belum terlalu paham yang dimaksud dengan drama. Agar lebih paham, mari saya jelaskan sedikit mengenai drama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, drama memiliki beberapa pengertian. Pertama, drama diartikan sebagai syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Kedua, cerita atau kisah yang melibatkan konflik atau emosi, yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Pengertian lainnya juga, drama adalah kisah kehidupan manusia yang dikemukakan di pentas berdasarkan naskah, menggunakan percakapan, gerak laku, unsur-unsur pembantu seperti dekor, kostum, rias, lampu, dan juga musik, serta disaksikan oleh penonton. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pentas drama dengan berjudul Ketamakan. Kerakusan, ketamakan, dan keegoisan merupakan sifat manusia yang menghantarkan kepada kehancuran. Saya di sini akan menceritakan mengenai kisah seseorang yang tega melakukan apapun demi ketamakannya. Pria itu bernama Michael Wijaya. Kenapa sih semua yang saya lakukan harus minta persetujuan dari Rina? Percuma kalau kayak gini saya menikahi Rina. Satu-satunya cara, aku harus membunuh Rina. Michael pun menjalankan rencana jahatnya dengan meracuni istrinya Rina sampai meninggal dunia. Setelah kematian istrinya, Michael pun mengambil alih seluruh hartanya dan menjadi CEO yang baru. Ia melakukan korupsi terhadap mitra bisnis istrinya dan berlaku semena-mena kepada para karyawannya. Siang, Pak. Budi, gaji untuk bulan ini ditunda dulu karena saya ada urusan penting dan butuh dana itu. Tapi Pak, gaji 2 bulan lalu belum Bapak berikan dan banyak karyawan yang belum mengenai hal tersebut. Memangnya kenapa saya harus peduli? Masih beruntung mereka saya pekerjakan. Sudah, sana, lakukan yang saya perintahkan. Baik, Pak. Tidak percuma saya membunuh Rina. Pengorbanan selama ini, saya harus berpura-pura peduli dan senang. Terbayarkan sekarang. Pak, gawat, Pak. Ada apa? Polisi sedang menuju sini. Hah? Apa? Selamat siang. Siang, Pak. Dengan Bapak Michael Wijaya. Iya. Perkenalkan, saya Officer Wong dari aparat kepolisian. Saya ingin menangkap Bapak dengan tuduhan korupsi, pelanggaran hak pekerja, dan pembunuhan berencana. Bapak berhak diam sampai di pengadilan nanti. Sekarang Bapak ikut saya. Mari. Apa-apaan ini? Hei, Ikut Budi. saja. Apa-apaan ini? Michael dihukum 5 tahun penjara dan harus membayar denda sebesar 2 miliar rupiah. Setelah dia keluar dari penjara, hidupnya pun semakin memburuk. Perbuatannya telah diketahui masyarakat dan ia tidak punya apa-apa lagi. Ia pun mengetahui bahwa adiknya lah yang melaporkannya kepada polisi. Ia lalu pergi untuk mengunjungi adiknya. Teganya kau menjebloskan kakakmu sendiri ke penjara, Sarah. Kamu sudah membunuh istri kamu sendiri, Michael. Kamu harusnya pantas masuk penjara. Kamu dari dulu selalu mengutamakan ketamakanmu. Dasar pengkhianat. Kamu biadab, kamu tidak pantas bicara dengan saya. Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Saya tidak sudi menganggap kamu sebagai saudara. Keamanan, Iya, Bu. Apa ini? bawa dia pergi dari sini. Mbak, Sarah. Pergi Tunggu, kamu, Sarah. Michael. Sarah. Setelah saya ngusir Michael dari rumahnya,
Michael pun menemui saya teman satu-satunya yang dia punya. Saya akan memaafkan Michael jika dia korupsi, tapi tidak untuk seorang pembunuh. Agus, Maaf Michael, semuanya kamu pergi dari sini. Agus, Saya tidak akan melupakannya. Saya tidak akan memaafkan seorang pembunuh. Ambil uangmu dan pergi dari sini. apa ini? Hanya segini? Bagaimana saya bisa bertahan hidup dengan uang segini, Agus? Cari tahu sendiri. Setelah saya menolaknya, Michael pun pergi ke perusahaan lamanya. Ia berharap bisa mendapatkan uang lebih banyak untuk bisa bertahan hidup. Kemudian dia bertemu pegawai lamanya, Budi Tanjung. Budi, tolong berikan saya uang 10 juta. Saya butuh uang itu sekarang. Maaf Pak, tapi saya tidak punya uang sebanyak itu. Ambil saja uang itu dari akun perusahaan saya. Akun perusahaan Bapak sudah dicairkan Dicairkan? Oleh siapa? oleh saya. Apa? Sejak Bapak di penjara, saya duduk sebagai CEO baru perusahaan ini. Beraninya kau. Saya membantu kamu untuk naik jabatan, sekarang ini balasanmu. Membantu? Kau hanya memperlakukanku sebagai budak selama 5 tahun. Dan bahkan kamu membunuh Bu Rina. Dasar kau tidak punya hati. Sekarang saya yang CEO sini. Saya berkuasa dan saya tidak perlu mendengar perintahmu lagi. Keluar kamu dari sini. Kau tidak bisa mengusirku. Saya bisa dan saya akan melakukannya. Keamanan, usir dia dari sini. Apa Ayo, ini? Pak. Keluar, Pak. Hei, ini perusahaanku. Setelah Michael diusir oleh karyawan yang paling dia percayai, ia merasa sangat terpuruk. Tidak ada satupun orang yang mau menerimanya, bahkan saat di penjara pun tak ada orang yang mau mengunjunginya. Sekarang hanya dirinya lah yang dia punya. Ketamakan, kerakusan, dan kekayaan telah membuatku buta. Aku bahkan telah membunuh istri dan juga mencapakan adikku. Semua perbuatan buruk Michael membuat hidupnya hancur. Kehidupan yang dia hadapi sekarang bahkan lebih buruk daripada waktu dia habiskan dalam penjara. Sekarang dia harus kerja serabutan untuk bertahan hidup. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Semua ini diakibatkan oleh keegoisan dan kerakusan yang selalu dia lakukan. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Apakah ini yang dimaksud dengan karma? Michael. Tentu saja ini yang disebut dengan karma. Opsir Wong? Kau membunuh Rina. Kau membunuh adikku. Apa? Adikmu? Iya, Rina adikku. Hah? Kau tidak dihukum mati, maka aku akan menghukummu sendiri. Apa yang... Kau mungkin bertanya, kenapa Opsir Wong melakukan hal ini? Marga dari Rina adalah Rina Wong dan Opsir Wong adalah kakaknya. Michael tidak pernah bertemu dengan kakaknya karena Rina dengan kakaknya sudah lama berpisah setelah kedua orang tua mereka bercerai. Kondisi Michael sekarang pun sedang terbaring lemas di rumah sakit, sedangkan Opsir Wong menerima hukuman yang setimpal atas perbuatan yang telah ia lakukan. Tidak ada malapetaka yang lebih buruk daripada keinginan untuk memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Menyedihkan ketika kita melihat manusia yang selalu menuruti ego dan nafsu mereka. Tetapi hal yang lebih menyedihkan adalah ketika dia melupakan etika dan mencoba untuk mendapatkan dengan cara yang kotor. Sama seperti kisah yang telah kita saksikan, seseorang yang hanya terus menuruti ego, apalagi dengan cara yang tidak terpuji, maka hukumanlah yang akan menjadi jawabannya. Apa yang dimulai dengan cara kotor tidak akan pernah berakhir dengan baik. Jangan biarkan kemanusiaan di dalam dirimu memudar hanya karena terlena dengan hal duniawi.